Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Apa pengertian dari sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem proses mengubah makanan dan menyerap sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan lainnya, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melalui anus. Lalu, bagaimana proses dari pencernaan? Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi bermolekul yang lebih kecil. Makanan mengalami proses pencernaan dimulai sejak masuk makanan ke dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan dari hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama ingesti, pemasukan makanan ke dalam mulut. Yang kedua mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di usus halus. Dan yang terakhir yaitu defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna oleh tubuh melalui anus. Berdasarkan letak proses pencernaannya, pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel, yaitu ekstraseluler, karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Pada organisme bersel satu terjadi proses pencernaan intraseluler, karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Yang pertama ada mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Lapisan gigi paling luar disebut imel. Di dalam imel terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan masam. Lidah juga peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Kelenjar ludah memiliki 3 macam, yaitu kelenjar ludah parotid di dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim pitialin. Enzim pitialin berfungsi mengubah zat tepung amilum menjadi gula maltosa dan glukosa. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dengan lebar kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, fundus, dan pilorus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerak peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung dan beberapa enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsid. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit, makanan meninggalkan lambung menuju ke usus halus. Setelah 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong.
Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, trypsinogen, dan lipase. Usus kosong jejunum. Panjang jejunum 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi secara sempurna. Usus penyerapan ileum. Panjang ileum 0,75 sampai 3,5 meter. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut jontot-jontot usus, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan baik. Usus besar kolon, rektum, dan anus. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendicitis atau usus buntu. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Bakteri tersebut pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar.